Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Waliyah dengan NIM 254110101171. Saya dari kelas 1 BKID akan mempresentasikan tentang proposal karir yang telah saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan dan motivasi diri. Di era perkembangan teknologi dan persaingan yang sangat ketat, setiap individu dituntut untuk memiliki perencanaan karir yang jelas dan terarah. Perencanaan karir baik tidak hanya perlu membantu orang-orang memahami tentang potensi diri mereka, tetapi juga memberikan panduan dalam menentukan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan profesional di masa yang akan datang. Proposal karir ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk menentukan langkah-langkah pengembangan diri baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Oleh karena itu, penyusunan proposal karir ini menjadi bagian penting dalam proses pengembangan diri dan orientasi masa depan bagi setiap individu. Di sini saya memilih profesi sebagai konselor karena profesi konselor merupakan profesi profesional yang berfokus pada pemberian bantuan psikologis, emosional, dan sosial kepada individu, kelompok, maupun komunitas yang sedang menghadapi permasalahan dalam kehidupannya. Konselor membantu klien memahami diri, mengatasi hambatan, mengembangkan potensi, membuat keputusan yang tepat, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Layanan konseling tidak hanya diberikan kepada situasi krisis, tetapi juga kondisi normal ketika individu membutuhkan pendampingan untuk perkembangan secara Dalam proses manajemen karir ini, saya berupaya untuk memahami potensi diri, mengenali kelebihan dan kelemahan, serta menyesuaikan kemampuan yang saya miliki dengan tuntutan dunia kerja. Manajemen karir ini membantu saya dalam mengambil keputusan untuk lebih terarah, strategis, dan realistis mengenai masa depan profesional. Untuk mendukung manajemen karir tersebut, saya memiliki beberapa strategi yang harus saya kerucutkan. Untuk rencana karir jangka pendek, saya akan memfokuskan diri pada penguatan kompetensi dasar dan persiapan profesional yang mendukung tujuan karir ini di masa depan sebagai konselor. Selain itu, saya juga berencana membangun portofolio pengalaman melalui organisasi kampus, program magang, atau praktik lapangan yang dapat memberikan gambaran nyata mengenai dunia kerja. Saya juga berupaya mengikuti berbagai pelatihan, seminar, workshop yang relevan untuk menambah wawasan dalam praktik. Pada rencana karir jangka pendek ini, saya ingin mendalami beberapa materi tentang bimbingan dan konseling. Kemudian setelah saya mendapatkan materi tersebut, saya akan mengaplikasikannya kepada sosial media yang saya miliki. Setelah itu, saya akan mempraktikkannya kepada ruang lingkup sempit terlebih dahulu, seperti pada diri sendiri, lingkungan, pertemanan, dan keluarga. Saya juga akan mengasah soft skill seperti komunikasi ataupun pendalaman materi-materi lain. Kemudian melalui rencana karir jangka pendek ini, saya berharap dapat memiliki dasar yang kuat untuk memasuki tahap karir selanjutnya sebagai konselor yang kompeten, empatik, dan siap memberikan layanan profesional pada masyarakat. Kemudian saya memiliki rencana karir jangka menengah. Dalam rentan waktu 3 hingga 5 tahun ke depan, saya berfokus pada pengetahuan profesionalitas dan pengembangan kompetensi lanjutan sebagai konselor. Pada tahap ini, saya menargetkan saya untuk memperoleh pengalaman kerja yang lebih mendalam melalui keterlibatan dalam lembaga pendidikan, layanan konseling masyarakat, lembaga sosial, maupun instansi yang menyediakan pendampingan psikologis. Pengalaman ini diharapkan dapat memperluas pemahaman saya terhadap berbagai karakteristik klien, variasi permasalahan, dan dinamika proses konseling di lingkungan nyata.
Selain itu, saya juga menargetkan untuk mendapatkan supervisi profesional dari konselor atau psikolog berpengalaman sebagai bagian dari proses peningkatan kualitas layanan. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi, saya ingin mengembangkan pengalaman kerja saya yang berasal dari rencana jangka pendek, kemudian berlanjut ke jenjang yang lebih luas. Hal yang ingin saya capai pada rencana karir jangka menengah adalah ingin berkontribusi dalam lingkungan hidup, ruang lingkup yang lebih luas seperti di masyarakat, dalam lembaga pelayanan masyarakat maupun lembaga sosial. Rencana tersebut juga beriringan dengan pelatihan dalam bidang konseling dan mengikuti komunitas yang berhubungan dengan ranah profesi saya. Melalui rencana jangka menengah ini, saya berharap dapat mencapai target kompetensi yang lebih matang dan siap menapaki tahap karir yang lebih tinggi sebagai konselor yang berintegritas, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam rencana karir jangka panjang, saya akan berfokus untuk mencapai tingkat profesionalitas yang mapan serta memberikan kontribusi yang lebih luas dalam bidang konseling. Pada tahap ini, saya menargetkan untuk menjadi konselor yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu seperti konseling keluarga, konseling pendidikan, konseling trauma, atau konseling kesehatan mental sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat. Spesialisasi ini diharapkan memperkuat identitas profesional saya dan meningkatkan kualitas layanan yang saya berikan. Saya berkomitmen untuk terus melakukan pengabdian dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis. Bentuk kontribusi ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, penulisan buku atau artikel ilmiah, serta pendampingan kelompok rentan. Selain itu, saya ingin berperan sebagai mentor atau supervisor yang menjadi calon konselor yang sedang berkembang, hingga dapat turut membangun generasi konselor yang profesional dan beretika. Dengan rencana jangka panjang ini, saya berharap akan mencapai pada posisi sebagai konselor yang kompeten, berpengaruh, dan memiliki dedikasi kuat dalam meningkatkan kualitas hidup individu maupun masyarakat melalui layanan konseling yang berkualitas, humanis, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Saya memilih profesi sebagai konselor karena profesi tersebut menurut saya sangat cocok untuk pribadi saya sendiri. Saya memiliki kelebihan dalam perencanaan karir di masa depan. Saya memandang diri sebagai individu yang memiliki jumlah kelebihan yang sedikit mendukung, seperti kesiapan dan kompetensi profesional saya. Saya memiliki kemampuan berpikir kritis dan analisis yang kuat, memiliki motivasi yang kuat dan bertanggung jawab, berjiwa kepemimpinan, dan dapat mengelola tugas secara mandiri, kemudian mudah beradaptasi dengan tempat baru atau orang baru dengan cepat. Hal ini membantu saya dalam menyelesaikan tugas dengan efisien, menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan produktif, dan mengembangkan kompetensi karir yang saya ingin capai. Dengan sedikit kelebihan tersebut, saya yakin dapat berkontribusi secara optimal dalam lingkungan kerja profesional dan mampu berkembang sebagai individu yang kompeten, inovatif, responsif, dan berintegritas dalam perjalanan karir yang saya pilih. Kemudian, setelah kelebihan tersebut, saya juga memiliki kekurangan. Dalam pengembangan diri, saya mengidentifikasi beberapa kekurangan yang perlu saya perbaiki, seperti sulit untuk mengungkapkan pendapat, sulit meluapkan emosi, kurang cepat dan tepat dalam memanajemen waktu, kecenderungan dalam mengerjakan sesuatu secara mandiri sebelum meminta pendapat kepada orang lain, terlalu larut dalam pikiran yang berlebihan, dan menuntut hasil kerja berkualitas tinggi, dan masih banyak lainnya. Menyadari hal tersebut, saya berkomitmen untuk mengubah hal-hal tersebut dan meningkatkan kepercayaan diri dan mencoba mendengarkan pendapat orang lain. Dengan langkah ini, saya harap dapat membangun pola kerja yang lebih efektif,
seimbang, dan adaptif, sehingga mampu meningkatkan kapasitas diri sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang lebih kolaboratif dan konstruktif. Apabila rencana karir saya sebagai konselor tidak berjalan sesuai dengan harapan, saya menyadari bahwa profesi ini membutuhkan proses yang panjang, berkelanjutan, dan seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan. Proses yang panjang, jika terjadi kegagalan dalam mencapai target yang telah ditetapkan, saya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap faktor-faktor yang menghambat perkembangan karir, seperti kurangnya pengalaman lapangan, keterbatasan kompetensi tertentu, atau tidak terpenuhinya persyaratan profesional. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa langkah perbaikan dapat dilakukan secara tepat dan terarah. Saya memandang kegagalan bukan sebagai akhir, tetapi sebagai proses pembelajaran yang penting untuk membangun ketangguhan, kemampuan adaptasi, dan kebijakan profesional. Dengan sikap reflektif, komitmen terhadap pengembangan diri, serta kesiapan untuk menyesuaikan rencana, saya yakin dapat terus bergerak maju dan menemukan jalur terbaik dalam meneliti karir sebagai konselor. Setiap pengalaman harus diapresiasi dan setiap orang harus dihargai. Saya Hairunisa Waliyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.